berjudul Cuan from Home, Give from Home. Dimana kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Setelah sebelumnya kita telah kedatangan founder dari Investor Muda, Coach Jason Gozali, dan hari ini kita juga kedatangan lagi nih dari Investor Muda. Founder lainnya lagi namanya adalah William Prastyo. Oleh karena itu saya invite William Prastyo dari Investor Muda untuk join. Saya akan invite dia dulu ya. Investor Muda. Bentar, saya tambah dulu Investor Muda. Belum join ya Investor Muda, kita tunggu dulu. Apa kabar semuanya? Market menghijau ya hari ini ya. Mudah-mudahan besok cuannya tambah cetar. Buat hari ini yang udah ambil posisi, selamat Anda ambil posisi. Hari ini candle IHSG telah membentuk hammer pattern. Dimana biasanya kalau ada hammer pattern, aku tunjukin dulu nih. Ini ada hammer pattern. Setelah mulai penurunan ada hammer, it means dia membentuk pola morning star. Nah, di mana morning star itu biasanya mengawali technical rebound untuk beberapa hari ke depan. Jadi, kalau menurut Bernard, besok atau lusa pasti masih akan mengalami kenaikan. Karena dengan adanya candle morning star ini. Tapi untuk lebih detailnya, gimana sih tren market saat ini? Hari ini kita akan membahas langsung bersama dengan bintang tamu kita, William Prastyo dari Investor Muda. Ini Investor Muda belum join ya. Kita tunggu sebentar lagi Investor Muda. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai market trend dan strategi apa yang paling tepat untuk digunakan di kondisi market saat ini. Saya coba WA William dulu nih dari Investor Muda. Oke, udah ada yang join Investor Muda? Belum ada ya. Jadi mungkin hari ini saya akan update market dulu ya. Jadi hari ini IHSG menguat, di mana opening hari ini berada di titik 4501 dan closing di 4567, which is penutupan menguat sebesar 1,46% dibandingkan dari hari sebelumnya. Dan tentunya hari ini seperti saya sampaikan tadi, hari ini telah timbul pattern hammer, di mana pattern hammer itu menunjukkan awal dari morning star candle, di mana akan mengawali bullish pada hari-hari selanjutnya dalam jangka pendek. Bentar, ada kesalahan teknis. Investor Muda belum join, kita tunggu sebentar. Dan hari ini sebagai update IHSG juga, saya tarik Fibonacci. Hari ini tertahan di support 61,8%. Nah, Investor Muda udah join nih. Saatnya saya akan panggil bintang tamu kita, Pak William Prastyo. Bentar ya. William. Oke, Pak William. Selamat sore, Pak William Prastyo. Halo, Wow, di mana nih kamu? halo. Di rumah lah. Oh, lagi di CM, rumah ya, lagi Cuan from WFH ya? home. Cuan from home Iya, ya. Trading Cuan from trading nggak hari home. ini, Pak William? Hari ini kebetulan kita liatin market aja.
Kita liatin Oh, market action ya, apa yang ya, lagi menarik. Iya. mantap Gimana nih banget lagi di ya Pak kantor? William. Aku juga lagi di rumah nih. Jadi hari ini Oh, kita sengaja mengundang Pak William tuh untuk sharing nih mengenai kondisi market akhir-akhir ini. Nah, jadi saya siap, mungkin mulai pertanyaan pertama dulu ya Pak William ya. Udah nggak sabar nih siap. teman-teman semua mendengar dari Pak William selaku founder dari Investor Muda untuk memberikan gambaran tentang kondisi market akhir-akhir ini. Nah, mulai dari kondisi IHSG dulu ya Pak sebelum kita ke market global. Kita lihat IHSG itu sempat mengalami penurunan sangat tajam sejak 5 Maret sampai dengan 24 Maret, di mana dari angka 5.500 sempat menyentuh angka 3.800. Dan saat ini IHSG berada di sekitar 4.500-an. Kira-kira saat ini IHSG arah trennya kemana, Pak William? Oh, kalau menurut saya sih ini kan dari tanggal 7 April sampai Yes. sekarang kan kita ngeliatin kayak ISG naik. Nah, boleh tuh kita pilih. Yes. Nah, sempat naik tertinggi setelah itu kan eh, turun dikit, naik lagi dikit, turun lagi dikit, naik Yes. lagi dikit. Jadi emang masih Yes. masih ada konsolidasi. Dan kalau kita lihat Yes. pun di situ artinya adalah short term downtrend sambil Oke. menunggu bakalan kemana nih ISG. Apakah dia bakal break support? Kalau break support, kemungkinan besar bisa sentuh di supportnya lagi di band, mungkin di low-nya lagi di 3.900 mungkin loh. Nah, tapi ya Oke. kita berharap nggak sampai dia break supportnya dia lagi, dia bisa break trend line batas resisten trend line-nya ya. Nih coba nih Oh, barin di oke sini. oke. Coba bisa share screen Pak William mungkin? Eh, nah di sini aja. Oke, good. Saya lihat muka Yap. saya nih gantian nih. Silahkan Pak William, mungkin bisa dijelaskan. Nah, di sini kan, ini masanya waktu ISG ini masih konsolidasi, tapi kelihatannya kayak short term downtrend. Oke. Kalau dia bisa break level trend line, resisten trend line-nya dia, kemungkinan bisa sampai ke, di sini ada, udah di set namanya MA55, moving average 55. 55 Oke. hari kerja ke belakang, dijumlahkan dibagi 55. Biasa mungkin bisa ngetes di MA55. Kemarin kan udah sempat ngetes nih di MA50, MA20 sorry. Betul. MA20 sih. Nah, kalau dia bisa kuat lagi, dia nge-break mungkin bisa ngetes MA55. Semoga aja sih kita lihat di Oke. sini kan ada Jadi batas supportnya ada nih. batas. Oh, itu supportnya ya Pak William ya. Supportnya, iya. Hmm. Konsolidasi kan, tapi cenderungnya menurun. Semoga dia nggak break di level support ini. Kalau dia break level support ini, kelihatannya market bisa ngetes lagi support the lowest-nya ISG tahun ini ya di 3.900. Oke. Gitu. Itu Menurut Pak, support yang menjadi uji supportnya di angka berapa tuh yang Pak William sebutkan tadi? sekitaran 4.350-an lah. Oke, jadi jika IHSG tidak tembus di bawah 4350, kemungkinan dia tidak akan tembus sampai 3900. Jadi kita tunggu Yap, apakah dia menguji 4350 atau enggak. Tapi selama masih di yap. atas 4350 itu masih aman Pak William ya. Iya, masih aman. Sambil kita nunggu keadaan kedepannya ya, bakalan ada isu apa nih? Karena kan sekarang kan lagi ada hot issue, yaitu harga oil turun Oh, sampai minus $30 tanggal 20 kemarin. Nah, ya. kalau buat kita happy-happy aja ya. Karena apa? Karena kan harga minyak murah, kita transportasi nanti juga bakal bisa murah, walaupun nanti subsidi sih nggak bakalan dikucurin, maksudnya harga oil turun 50%. Nah, mungkin harga sekarang nih drop sampai 50%. Pasti kan pemerintah kan dengan kondisi seperti sekarang ini dia pasti jaga-jaga, dan buffernya itu dia dikurangin, setelah itu dipakai untuk subsidi yang lain gitu. Mungkin bukan buat kita gitu ya, untuk orang yang Hmm. lebih membutuhkan keadaan seperti ini gitu. Katanya sih Oh, gitu ya. oke. Nah, kemudian berkaitan tentang harga oil nih. Tadi kan kita udah beranjak dari IHSG kemudian ke harga oil. Tadi kan kita IHSG melihat dia sedang menguji resisten ya. Kalau besok tembus resisten di 4.500 sekian, dia tembus trendline, dia bisa sampai 5.100 berarti kesimpulannya Pak William. Kembali lagi ke Iya. tadi. Mungkin dia dia bakal ngetes di 5.000 dulu. Iya, Kan kemarin tertingginya sempat di 5.000. betul. Itu sekitaran 5.050, 5.100 sih. The Oke, top siap. of it. Kita tunggu kabar baiknya. Sepertinya sih dari penerawangan, enggak.
Jika besok break, kita bisa ke 5.100. Kita berdoa aja, karena hari ini udah cukup kuat. Nah, kembali ke oil Yap. nih, Pak William. Tadi Pak William sempat menyebutkan bahwa harga oil memang betul, 2 hari lalu sempat mengalami harga yang kurang dari 0 ya Pak William. Nah, Betul. itu apa implikasinya terhadap market global dan juga market IHSG, market Indonesia secara umum? Gini, kalau misalkan oilnya ngedrop, artinya kan demand di transportasi, di ekonomi bakalan turun juga. Karena kan rata-rata semuanya pakai oil ya untuk menjalankan aktivitasnya. Misalkan kita transportasi pakai oil, pesawat terbang pakai oil. Apalagi airline semuanya lagi pada drop semua, oil juga bakalan pasti ke drop lah. Demand-nya pasti bakalan turun, itu udah tercermin dari harganya. Tapi ada beberapa sektor yang bakal diuntungkan dari harga oil yang turun. Yang pastinya bukan sektor airlines, karena demand dari airlines pasti bakal turun juga. Sedangkan harga oil juga turun, jadi nggak ada gunanya sama sekali buat airlines. Ya, Beda betul sama banget. tahun kemarin yang waktu harga oil sempat menyentuh kalau nggak salah $30 per barrel juga, kalau nggak salah beberapa waktu, sedangkan demand airlines masih cukup bagus. Artinya kan marginnya airlines masih tebel ya, jadi makin tebel gitu. Nah, sekarang kalau dilihat harga oil yang turun, bakal impact-nya bagusnya ke sektor mana nih? Nah, Yes. tadi sih lihat sih ada sektor Barito Pasifik ya, sektor petrokimia ya. Dia pakai oil, penggunaan oil cukup banyak tuh. Oke, jadi Untuk mungkin Pak William bisa sebutkan sektor apa aja sih yang diuntungkan dengan dampaknya turunnya harga oil ini dan contoh-contoh sahamnya? yang sekarang sih masih terlihat sih yang baru benar-benar baru hot ya BRPT, Barito Pasifik. Karena Oke, penggunaan oilnya dia tinggi kan, sedangkan harga betul oil banget. turunnya benar-benar drastis dan pasti marginnya dia makin tinggi. Dan kalau kita lihat pun di teknikalnya, nah ini ada moving average yang kuat ya. Jadi ada MA55 udah di set, moving average 55 dan moving average 100 hari kerja. Dia sempat Yes. break MA55 di sini dan dia konsolidasi. Oke. Dan ternyata benar aja harga oilnya turun drastis. Hari ini kita lihat udah break dengan volume yang kuat, break MA100. Kayak sih mungkin bisa ngetes, pertama kali ngetes bakalan di level 1380, and then level tertingginya lagi mungkin bisa ketes kalau harga oil masih tetap stay di harga sekian ya. Oke. Menarik. Jadi kesimpulannya jika harga oil masih di harga seperti saat ini masih sangat murah, kita masih bisa masuk BRPT Pak William. Yep, yep. Tunggu koreksi-koreksi ya karena hari ini kan udah hampir auto reject atas, udah sampai level tertingginya. Setelah itu ada sedikit profit taking lah karena kan satu hari naiknya sampai 25% pasti ada orang yang profit taking. Jadi mungkin kalau kita dapetin diskonan lagi, diskonan harga BRPT nih mungkin sekitar 5%, mungkin kita boleh incer kali ya. Karena kan kalau misalnya harga turun, kita cut loss-nya kan nggak terlalu besar ya, dibandingkan kalau kita beli di harga lagi di atas-atasnya gitu. Risk and reward-nya lebih menarik lah di BRPT. Jadi kita lebih baik tunggu koreksi dulu sambil dia ada mulai ada tekanan beli lagi, ada retracement seperti itu ya, membentuk base baru, Pak William. Iya. Paling kita tunggu koreksi, nggak mungkin koreksi sampai 1.000 lagi sih. Justru kalau sampai balik sampai 1.000 lagi atau di bawah 1.000 di level ini, kita boleh hati-hati karena marketnya tiba-tiba balik arah, downtrend ke bawah gitu. Cuma kalau lihat dari lihat candle-nya sih full candle besar, demand investasi di saham ini BRPT tinggi, volume juga cukup bagus gitu ya. Oke. Menarik. Nah, kemudian selain saham BRPT, bagaimana kalau contoh-contoh saham lain seperti TPIA dan juga Akra, di mana hari ini juga mengalami peningkatan pesat sepertinya Pak William. Bisa coba disampaikan kita pendapatnya Pak? Iya, kalau Akra kan dia lebih ke transportasi ya, transportasi oil ya. Dia distribusi oil. Jadi ya supposed to be sih dia harus ngelihatnya by demand ya. Kalau demand-nya oil secara volume naik, dia pasti bakalan naik. Apalagi kalau sekarang kondisinya lagi harga oil lagi murah. Orang pasti lebih pakai oil dibandingkan energi yang lain gitu. Ya cukup positif juga sih Akra dan TPIA. Cuma yang kalau dilihat dari trennya dan kekuatan bisnisnya BRPT sih cukup baik ya, cukup kuat ya. Kalau kita lihat Akra secara jangka panjangnya,
trennya masih downtrend. Masih downtrend ya. Masih downtrend, cukup panjang ya downtrendnya. Dan dia perlu ngetes harga dulu, sampai mungkin dia konsolidasi, sampai membentuk harga yang cukup baik buat dia rally lagi, dan bisa mungkin masuk masa fase bullish ya. Jadi kita boleh, kalau udah masuk fase bullish, kita bisa hold jangka waktu yang cukup panjang gitu. Beda kalau lagi masa bearish seperti sekarang ini ya, mungkin ini sampai ngetes di kisaran 2400, dia bakalan ada rejection dulu. Bakal ada koreksi. Kelihatannya ini juga full candle, full closing di atas, artinya demand-nya masih tinggi ya. Gitu, karena closingnya posisi di atas. Dan volumenya sangat signifikan ya tuh Pak William, terlihat dari chartnya. Iya, kayaknya investasi pindahnya ke sini semua gitu. Karena kan sektor-sektor yang lain kan pasti melemah. Banking ya udah melemah ya. Gitu. Sektor-sektor yang lain juga melemah, kecuali mungkin consumer. Gitu, yang di top of mind sih kalau misalkan kondisi kayak sekarang ini, apa yang nggak terlalu terpengaruh, ya mungkin kita bisa perhatikan ya, contohnya kayak consumer, itu udah cukup aman lah. Dan sektor-sektor defensif lainnya seperti telekomunikasi itu juga aman gitu. Oke, jadi selain sektor yang terpengaruh dengan oil tadi seperti BRPT, TPIA, dan Akra, ada sektor-sektor yang direkomendasikan oleh Pak William? Kalau saya sih lihatnya, nah sekarang kondisinya kita lagi ada wabah corona, dan kita nggak bisa kemana-mana. Apa yang kita bisa lakuin ya palingan di rumah, kita mungkin streaming atau kita menggunakan internet buat entertain diri kita. Kalau nggak kita bosen, ya buat saya sih yang sektor yang cukup menarik yaitu sektor telekomunikasi. Karena penggunaan data pasti bakalan kenceng. Karena orang nggak ngapa-ngapain, dan kalau kita meeting pun kita pasti meetingnya rata-rata pasti online. Kita jarang kita pengen ketemu orang buat meeting gitu ya. Jadi rata-rata kita online. Jadi menurut saya sih sektor telekomunikasi bakal dapat benefitnya. At least mungkin nggak tumbuh signifikan karena emang udah cukup mature, tapi bakal bertumbuh sedikit lah. Dan kalau kita lihat dari harganya kan udah turun banyak sekali ya, dibandingkan dengan performance-nya kayaknya masih ada gap. Kalau menurut Pak William, dari 3 saham itu Telkom, ISAT, Excel, mana yang paling menarik? ISAT cukup menarik sih. ISAT sama XCL cukup menarik. Kalau lihat dari trader ya, trader kan biasanya sukanya kan yang upside-nya kan wow gitu ya. Kalau telekomunikasi kan Telkom kan cukup mature. Jadi emang kalau kita lihat dari market share-nya, Telkom udah paling besar di Indonesia. Sedangkan kalau yang lain-lainnya, ISAT dia masih ada ruang buat dia tumbuh atau mungkin ambil market share-nya gitu. Kalau Telkom kan kita udah tahu udah pasti bagus ya. Ininya providernya cukup bagus lah. Sedangkan kalau ISAT ini dia ada ruang untuk bertumbuh, dan kalau kita lihat harganya juga udah turun lumayan. Turunnya cukup dalam nih. Dari 4.000 sampai 2.000, atau udah sekitaran kita at discount 50%. Dan kalau kita lihat pun polanya juga sama. Hari ini semua investment lagi look-nya lagi kemana, fokusnya lagi kemana. Saya rasa sih lagi ke saham-saham yang diuntungkan oleh harga oil yang turun, dan kedua adalah telekomunikasi. Kita lihat di volumenya juga hari ini didominasi sama sektor telekomunikasi ya. Indosat hari ini volumenya break 20, ini rata-rata volume 20 hari kerja ke belakang, dia udah 2 kali lipatnya. Artinya demand sektor ini lagi cukup bagus, cukup baik. Dan di sini biasa formula pribadi saya sih, ini ada MA100 yang biasa defaultnya, mungkin dia bakal ngetes dulu di MA100 seperti yang kemarin ya. Kemarin kan sempat ngetes juga nih di MA100 ya. Iya. Nah, sini. Ya. Udah hampir mau kena MA100, dia koreksi. Mungkin dia bakal kena MA100 lagi, bakal koreksi, dan kalau emang masih mungkin kalau corona masih berlanjut ya, orang masih bakalan penggunaan kuota data makin kenceng, ya ini bisa diuntungkan sih, sektor ini bisa diuntungkan. Ya biasa begitu ya, satu sektor dirugikan, ya, satu sektor lagi bisa diuntungkan. Dan kalau dia bisa break level 2400,
mungkin dia bakal ngetes sampai 2.800 ya. Wow. Jadi upside-nya paling 700. lumayan Indosat ya Pak William ya. Indosat, kalau kita lihat dari upside ya, kalau kita lihat dari volatility dan range-nya yang paling besar yang mana. Nah, di sini kan kita lihat juga nih. Waktu dia drop sampai 2.600 and then rebound. Kena lagi 2.600 and then rebound. Dan di sini adalah level yang kuat berarti. Di sini level yang kuat. Dan once di break, lihat kan, abis di break harganya makin jatuh dalam. Jadi level 2.700, 2.800 ini level yang cukup kuat buat Indosat. Kalau ada sentimen yang bisa mendongkrak momen saham ini, ya perlu ada sentimen yang cukup besar sih untuk mungkin harganya bisa break lagi sampai mungkin harga tertingginya di tahun 2018-2019 level 4.000. SCL juga cukup menarik sih. Oke. Thank you banget Pak William. Nah, sebelum kita lanjut diskusi kita pengen ngasih info nih. Jadi Pak William ini atau William Prastio, founder dari Investor Muda ini akan menjadi salah satu pembicara di event kita bertajuk Cuan from Home, Give from Home. Di mana teman-teman akan ada webinar secara gratis, hanya memberikan donasi aja di kitabisa.com/campaign/sekuritas yang ada di pin itu, di mana kita di sini akan memberikan edukasi 1 hari full kepada teman-teman secara gratis hanya dengan memberikan donasi Rp200.000. Topiknya apa? Topiknya nanti ada understanding financial statement, teman-teman baca laporan keuangan, terus finding attractive stock during market crash dengan Jason, dan nanti untuk Pak William, beliau akan membawakan materi yaitu how to trade during volatility market. Dan di sesi ini teman-teman akan diajarin bagaimana membaca tren, kemudian membaca target suatu saham dan sebagainya. Seperti ya Pak William ya. Iya. Jadi secara umum nanti di sesi ini teman-teman akan dibahas tentang sesi technical analysis ya Pak William ya. Technical analysis, dan yang paling penting kan mindsetnya di kala market lagi seperti sekarang ini ya. Itu nggak semua orang bisa nikmatin cuannya di kala market seperti ini. Walaupun kita lihat ya, ISG sempat jatuh sampai minus 40% ya year to date, setelah itu reboundnya kan juga kenceng. Gimana cara kita bisa manfaatin upside-nya, dan kita tahu juga kalau posisi udah sekarang di atas, kita harus buy atau kita harus hold yang saham yang kita punya, atau kita harus cash dulu. Nah, kita ada beberapa strategi kita nggak bisa halau badai nggak terjang kita kan, tapi kita harus punya strateginya gimana kalau tiba-tiba ada bad news lagi yang nerpa dan menjatuhin harga saham sampai level berapa, kita harus cash dulu dan kita bisa buy lagi di bawah. Itu yang paling penting sih di masa yang lagi bearish seperti sekarang ini. Oke, jadi nanti Pak William akan menjelaskan strategi-strategi kapan masuk dan keluar di kondisi market sedang bearish seperti ini ya Pak William ya? Ya, oke, kita ada beberapa kondisi-kondisi yang bakalan if kan kita nggak tahu ya kedepannya bakal terjadi apa. Jadi kalau if A maka B gitu, if C maka D gitu lah. Jadi kita buat skenario-skenario yang mungkin bakal terjadi. Oke, Pak. Thank you banget Pak William. Nah, buat teman-teman yang mau join webinar bareng William Prastio dan juga Bank Investor Muda, bisa klik di pin message kitabisa.com/campaign/sekuritas dan kita akan memberikan edukasi 1 hari penuh, mulai dari fundamental, technical, laporan keuangan, terutama seperti dikatakan Pak William, strategi-strategi saat market crash seperti ini. Nah, Pak William, kita kembali lagi ke tentang update market nih, Pak. Yuk. Tadi Pak William mengatakan kalau misalnya IHSG kita ini menguji 4350, kita bisa akan membentuk double bottom, bisa lari lagi ke 3.900, Pak William ya? Iya. Nah, kemungkinannya sentimen apakah yang bisa membuat IHSG ini atau market global akan drop lagi tembus 4350 dan menjadi ke 3.900 menurut pandangan Pak William? Nah, ini sih kita lihat, pertama pasti kita lihat outbreak-nya yang coronavirus ya, apakah bisa tertangani dengan baik, pertama. Kalau nggak tertangani dengan baik, pasti akan berlanjut. Kalau berlanjut, cash is the king, but cash flow is the queen gitu. Sampai berapa lama perusahaan-perusahaan bakal bisa bertahan. Emang kita punya cash sih buat beli saham, tapi kalau perusahaannya nanti bakalan bermasalah, cash flow-nya itu cukup jadi concern kita juga. That's why kita perlu ingat berapa lama corona ini kira-kira bakal berakhir, atau kedepannya bakalan ada vaksin apa yang sudah kira-kira mungkin bukan bisa menghilangkan, tapi bisa membantu
orang mempercepat recovery-nya ya. Karena kita kan di stock market, di industri keuangan kita juga bertarung dengan waktu. Jadi kita perlu melihat timing juga yang tepat dan berapa lama sih corona itu bakalan berakhir. Karena kalau berlama-lama terjadinya corona seperti ini, kayak contohnya sekarang udah dari bulan Maret kita di rumah, and then kita April udah mau 1 bulan juga di rumah. Cash flow perusahaan bakal kayak gimana? Dan bakal berpengaruh di Q1 laporan keuangan yang bakal dirilis perusahaan-perusahaan publik di ISG mungkin dikasih kelonggaran mungkin sampai bulan depan ya, sampai 2 bulan lagi ya, tambah ya, gitu. Nanti kayaknya all eyes bakalan lihat ke arah itu gitu. Jadi kalau Q1-nya ternyata jeblok banget, mungkin bisa ngetes dulu di level 3.900. Tapi kalau udah sampai level 3.900, menurut saya sih udah itu level yang cukup murah ya. Karena kan IPS-nya mungkin udah turun. Tapi apakah harganya udah price in dengan EPS-nya? Gitu. Kalau misalkan EPS-nya, orang expect-nya harganya udah turun, contohnya udah 40% atau udah sampai 50%, apakah IPS-nya turun sampai 50%? Ternyata kalau IPS-nya cuma turun 30%, kan berarti kan ada gap di situ yang bisa market adjust. Kita bisa ngejar gitu. Dan kita bisa lihat ke depannya juga, after mungkin kita udah lihat Q1-nya, dan lihat kelanjutannya lagi, coronavirus-nya bagaimana, dan lihat Q2, dan kita perlu lebih sensitif dan lebih teliti dengan market yang ada seperti sekarang ini gitu. Nah kembali lagi berkaitan tentang market nih Pak William. Kita kan di teman-teman yang banyak join di sini kan banyak yang belum jadi nasabah, banyak yang belum menjadi investor. Kira-kira kita boleh nggak sih ngarep nunggu di angka 3.900 lagi seperti angka terendah di tahun ini, atau mending kita harus menggunakan strategi lain nih Pak? Nah, kita ada strateginya. Kita selain kita punya metode, dan kita harus ngerti juga yang namanya money management. Jadi, we know ini bakalan jatuh sampai 3.900 lagi atau enggak, atau tiba-tiba cuma nyentuh sampai 4.100, and then dia tiba-tiba rally lagi. Dan kita harus ngerti namanya money management. Kita nggak mungkin tebak sampai bottomnya, tapi kalau itu kita udah nggak make sense, kejatuhannya udah nggak make sense, cuma karena mungkin efek eksternal dan bukan karena efek fundamental Indonesia, dan itu sebetulnya adalah kesempatan, dan kita mungkin bisa ambil dulu, bukan porsinya bukan cukup besar ya dan signifikan dari portofolio kita, mungkin bukan sampai 50%, tapi mungkin kita bisa masuk 20% dulu dari account kita sambil lihat kondisi gitu. Dan kalau mungkin dia jatuh lagi, ya kita masuk lagi. Dan di sini kita perlu atur yang namanya money management kita. Kita nggak tahu sampai bakal jatuh, saya ditanya bakal jatuh banget sampai 3.900 atau enggak, saya juga nggak bisa bilang. Kita sambil lihat kondisi, tapi kalau kita lihat ada satu kesempatan yang bagus, kita boleh masuk dulu dikit. Jangan kita full semuanya, and then waktu marketnya turun, kita terpaksa pakai leverage. Dan di kala kondisi yang nggak bagus seperti ini, pakai leverage dengan high leverage bukanlah keputusan yang tepat menurut saya. Jadi kembali lagi ke money management ya, dan money management ini juga akan diajarkan di webinar yang nanti juga ya William ya? Yap. Strategi-strateginya dan skenario-nya ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana strategi untuk masuk bertahap supaya nggak ketinggalan market, atau misalnya nggak sampai bottom, bisa join di pin message ini untuk teman-teman ikut ikut webinar kita gratis, hanya berdonasi Rp200.000 di kitabisa.com/campaign/sekuritas. Nah, William, ini terakhir nih. Kita kan namanya di market pasti banyak gosip nih, banyak rumor, cerita segala macam. Nah, hari ini nih, setelah BRPT-TPI ya, banyak yang memperbincangkan mengenai saham-saham ayam. Seperti Cepin, Main, dan sebagainya. Kira-kira pandangan Pak William nih, gimana tentang saham-saham tersebut? Mungkin bisa ditunjukkan saatnya juga, dijelaskan supaya teman-teman yang datang ini juga dapat ilmu, dapat bocoran. Siapa tahu ada peluang untuk trade saham-saham ayam, seperti Cepin, Main, maupun CPFA. Silahkan Pak William. Sip, kalau kita lihat dari fundamentalnya dan story dari ayam ini sendiri, biasanya sewaktu Lebaran tiba, Idul Fitri udah udah mulai eventnya ya, acaranya, dan biasanya sektor-sektor kayak sembako, setelah itu sektor poultry ini bakalan terkena imbasnya ya, imbas positif gitu. Dan kalau misalkan mungkin
Lebaran pun kita mungkin sulit ya untuk ada yang mudik dan mereka mungkin nggak bisa mudik. Ya saya rasa sih untuk konsumsi maka mereka bakalan tetap jalan sih. Saya dengar-dengar juga katanya bakal ada subsidi-subsidi kan. Dan Iya. ya kita lihat aja kalau itu benar-benar terjadi ya mungkin saham Cepin ini bisa membentuk pola namanya triple bottom. Triple bottom, coba digambarin Pak. Nah, di sini di sini one-nya, yes. Di sini titik kedua dan di sini titik ketiganya. Oke. Sempat ngetes, emang nggak selalu persis namanya triple bottom atau double bottom, mungkin nggak selalu persis di level level yang tertera ya. Mm-mm. Tapi di sini kita lihat kalau kayaknya sih ini udah level-level equilibrium atau titik keseimbangan yang cukup kuat. Kalau dia bisa bertahan di level supportnya, nah sempat kan adjust lagi sampai kira-kira level 3.830. And then dia rebound, ngetes lagi level 3.820 lagi. Dan di sini risk on reward menarik. Karena kenapa? Kita beli mungkin di level 3.500 atau di level 4.000, upside-nya kalau dia bisa sampai ke resistennya dia lagi, 4.000 sampai ke 5.200 atau sekitaran upside-nya bisa sampai 20-25%-nya. Wow, sampai Sedangkan kalau kita 30% cut ya. loss, iya, sedangkan kalau kita cut loss 4.000, kita cut loss mungkin di level supportnya kita udah buang level 3.700 di bawah level 3.700, berarti sekitaran below 10% ya. Ya, Jadi 7%. You risk one for three gitu loh. Oke. Gitu. Jadi menarik banget ya Cepin ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat saham-saham ayam sih ya, better sih kita prefer saham-saham yang market leader aja ya. Cepin, ya fokus salah satu aja lah, salah satu. Kalau main sih ya, kalau yang Cepin ini rebound ya main sama Java juga bisa ikutan terimbas. Oke. Kalau boleh ditunjukin satu lagi deh Pak, main coba. Saya main ini kayaknya yang paling sering arah nih. Kalau orang-orang pecinta arah hunter biasanya suka main. Beberapa Arah hunter ya. Ya, minggu lalu juga main sempat arah juga tuh William. Makanya kita penasaran nih, ayam-ayaman Oh ya di sini itu ya. Menarik, terutama di lagi Ramadan gini ya. Ramadan pun buka puasa Iya. bareng di rumah, beli ayam, opor ayam, Lebaran juga opor ayam. Demand meningkat, itu menarik tuh buat ayam. Kita lihat nih main gimana setelah tadi kita cepin. Iya. Nah ini kayak biasa, after dia rebound, dia bakal ngetes di MA55-nya. Ingat nih, Yes. MA kuat, MA tebal, MA55. Setelah itu kalau misalkan dia kondisinya masih kuat, dia bakal konsolidasi dan dia bakal bisa break. Kalau kita lihat dari volumenya sih, biasanya kalau satu sektor seperti ini, yang mendominasi awal-awal adalah market leadernya. Jadi kalau misalkan Cepinnya, market leadernya dia naik duluan, main dan Java-nya juga ikutan naik. Oke. Gitu. Kita bisa perhatiin, tapi jaga-jaga di resistennya di 650. Oke. Risk reward-nya menarik nggak kalau yang ini? Kalau Cepin tadi kan menarik banget tuh. Cut loss Iya. 7%, profit 21%. Kalau ini gimana nih? Ya, buat saya sih lebih menarik Cepin ya kalau dari segi risk and reward ya dan untuk trading ya. Karena kan kalau main kan kita lihat juga untuk volumenya juga nggak terlalu besar dibandingkan cara Pokpan ya. Gitu. Di sini kalau kita bisa lihat level support pertamanya adalah di level 450 dan kalau kita beli sekarang level 550, kita cut loss di level 430. Risk-nya kita adalah sekitaran 20%-an. Technical cut loss-nya jauh ya, berarti ya? Technical cut loss-nya lumayan jauh, dan kalau kita dapat upside-nya pun, upside-nya sekitaran 20%. Jadi, one to one, satu perbandingannya dengan satu. Gitu. Kalau mau lihat yang risk and reward-nya menarik, Cepin cukup menarik. Tapi kalau mau cari yang volatilitasnya tinggi, yang bikin mata seger, nah bisa lihat yang saham-saham yang begini nih. Yang second liner-nya. Wah, mantap nih ilmunya ke William. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana melakukan analisis saham secara teknikal, bagaimana
memvalidasi suatu gosip, suatu rumor yang tersebar di market, kita perlu namanya teknik analisis. Nah, teknik analisis ini akan diajarkan oleh Ko William dari investor muda hanya dengan klik link kitabisa.com/campaign/sekuritas yang saya pin, dan teman-teman bisa join webinar secara gratis 1 hari full hanya dengan berdonasi minimal Rp200.000. Nah, William, kira-kira ada lagi nggak yang pengen William sampaikan di kondisi market seperti ini, William? Karena tentunya banyak yang udah rugi banyak, udah nggak punya trading plan segala macam. Padahal ini merupakan sangat-sangat yang krusial, kita bisa dapat cuan kenceng nih, karena market lagi crash seperti ini. Mungkin ada saran-saran buat kita sebagai seorang investor maupun trader pemula buat teman-teman yang ada di sini? Nah, pertama-tama saya pengen kasih lihat chart ISG ini. Yes. Kalau kondisinya lagi normal-normal aja, ya mungkin kita bisa buy di level mungkin at discount 10%, setelah itu kita dapat upsetnya lagi 10%, at discount lagi, dan kita bisa dapetin upsetnya lagi 10%. Tapi kalau lagi kondisi super abnormal seperti sekarang ini, yang 1 hari bisa sampai minusnya sebelum batasin RB ya, bisa sampai minusnya 15%, contohnya seperti di periode bulan Februari dan April ini, kita udah harus punya strategi yang berbeda. Dan kalau teman-teman mungkin belum mempelajari teknikal dan udah pengen langsung terjun di saham, ya perlu belajar dulu sih kalau menurut saya. Karena dengan kondisi seperti sekarang ini, nggak semua saham bakalan rebound lagi dengan kondisi yang seperti yang sebelum krisis. Ini kan sebelum krisis ya. Saya percaya ISG bakalan balik lagi seperti masa mungkin sebelum krisis ya. Nanti secara global agregat demand-nya bakalan naik lagi. Tapi kalau kondisi seperti yang seperti sekarang ini, kita perlu skill yang khusus. Kita contoh seperti ini at diskon udah berapa persen nih? Dari 57 kita pikir bakalan diskon 10% lagi, kita baru boleh ambil. 55 at diskon 10%, berarti sekitaran di 47-48. Ternyata waktu kita beli di 47-48, marketnya masih diskon lagi, tambah lagi diskon 10% lagi sampai 15%. Dan itu yang kadang-kadang bikin mental kita nggak siap gitu. Jadi dengan kondisi market yang lagi bearish seperti ini, kita harus punya namanya strategi bearish. Strategi bearish itu apa? Market lagi bearish. Indikasinya apa? Turunnya lebih banyak daripada naiknya. Turunnya lebih banyak daripada naiknya. Jadi kalau kita udah ada posisi, kalau lagi market bearish ini, kita harus pertama kali adalah kita punya money management yang benar. Money managementnya betul. Setelah itu kalau harganya udah murah, kita boleh beli. Dan contohnya kayak kemarin sempat menyentuh 39. Dan kalau kita masih punya modal lagi, it's good time buat kita beli. Karena once kita beli, average kita pasti jadi naik kan. Dan waktu marketnya udah rebound, kita udah selesai. Kita udah BEP dan bahkan kita untung di saham. Gitu. Dan market lagi bearish ini, kita punya pasti harga sahamnya murah kan. Dan itu menarik sekali buat kita. Kapan lagi kita bisa beli saham di PPV yang contohnya Bank BNI 0,59 kemarin di posisi yang di bottom-bottomnya. Bank BNI dengan size aset yang sangat besar, dan kita tahu Bank Mandiri juga besar, Astra juga besar, dijual di harga diskon gitu. Tapi untuk kita bisa survive di masa bearish seperti ini, ingat nggak semuanya bisa survive di masa bearish seperti sekarang ini. Cuma beberapa saham tertentu aja, saham-saham pilihan yang menurut saya saham di sektor yang defensif itu bisa jadi pilihan, dan saham-saham yang diuntungkan, kita lihat flow money-nya lagi kemana nih. Contohnya, berarti kan flow money-nya kan lagi nggak di oil kan, berarti yang side di other side-nya itu apa? Itu orang yang menggunakan oil banyak, perusahaan yang menggunakan oil banyak. Kita bisa switch ke arah-arah sana sih. Tapi untuk kita bisa survive di stock market yang lagi pastinya downtrend seperti ini, menurut saya kita perlu lebih teliti lagi dan perlu lebih berhati-hati lagi. Beda halnya kalau lagi market lagi bullish. Oke. Thank you banget William. Jadi nanti semua ilmu ini mulai dari teknik analisis, mulai dari money management dan juga strategi saat bearish ini akan diajarkan di webinar ya, Pak William ya. Yap. Oke. Nah mungkin kita akan buka untuk 5 pertanyaan saja ya yang mau dicekin sahamnya. Mungkin kita mulai dari BBRI ini.
BBRI. BBRI. Yes. Kita lihat secara teknikal dulu ya, BBRI ya. Ini kan udah jelas nih fasenya downtrend dan sempat nyentuh di MA 26-nya di sini. Pertama kali sentuh MA 26 and then dia koreksi. Dia turun lagi, dia lanjutin penurunannya dan ini dalam fase short term downtrend. Kemungkinan mungkin bisa kalau misalnya kita dapat posisi BRI, harga BRI di level 2.500 or below 2.500, ini kesempatan buat kita buat entry. Karena ini ada level support. Level support, risk-nya lebih kecil dibandingkan dengan reward-nya, upside-nya. Gitu. Jadi, kalau kita dapat harga di bawah 2.500 lagi, ini kesempatan kita buat beli, sambil mungkin kita menunggu dalam fase yang downtrend ini, apakah dia bisa break short term downtrend-nya. Ini saya coba gambarin tren cara jangka pendeknya. Mungkin sekitaran 3 minggu ke belakang ya di sini. Yes. Kita lihat kan, harga sahamnya turun, rebound sedikit, turunnya lagi lebih banyak dan sini udah mulai konsolidasi. Dan saya berharap sih harga BRI walaupun nanti mungkin bakal ada, saya nggak tahu bakal ada bad news atau good news lainnya. Saya berharap sih mungkin harganya udah konsolidasi dulu dan bisa udah price in dulu harganya, and then kalau dia bisa nge-break level resistennya, menurut saya sih it's good time to buy ya. Oke. Untuk Jadi BRI. kalau break trend line itu kita bisa boleh beli ya? Yap, mungkin di sekitaran, menurut saya sih kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, saya rasa sih bakalan konsolidasi dulu dengan range yang cukup lebar ya. Atas mungkin bisa plus 10%, bawah minus 10%. Gitu. Oke. Dan kondisi yang konsolidasi, ya? Iya, jadi kalau lagi masa konsolidasi seperti ini, palingan strategi kita buy in the dip, and then kita jual waktu dia resisten. Kalau posisi lagi di tengah-tengah seperti ini, pasti kita bingung kan, ini bakalan mau naik lagi atau nanti bakalan ngetes support gitu. Yang paling aman waktu nanti kalau dia udah turun-turun lagi, dengan risk and reward yang menarik, kita boleh entry. Contohnya kemarin waktu di sini. Waktu turun, ini kan masa konsolidasi tapi downtrend. Kita lihat harga sahamnya turun lebih dalam dan ini sebetulnya kesempatan buat beli di level ini. Oke. Kemudian 2 saham lagi ya. ASII, Ko William. ASII. Oh iya, kalau BRI sebetulnya menarik juga kalau kita pegangnya jangka panjang ya. BRI karena kita masalah tren jangka panjang bagus ya Pak William, dia emang. Iya. Dan kalau kita lihat bisnisnya BRI, dia kan lebih ke usaha UMKM ya. Betul. Jadi kalau UMKM dengan kondisi seperti sekarang ini, selama nggak berkepanjangan sih masih bisa cukup terbantu ya. Apalagi kalau pemerintah mau bantu ya. Kemarin kan dengarnya kan kayaknya nih pemerintah mau bantu untuk pembayaran bunganya dulu gitu. Untuk saham-saham, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin terdampak karena corona. Jadi kalau sampai itu betul-betul terjadi dan ngucur, mungkin Q1-nya nggak parah-parah banget gitu. Dan ini untuk Astra, biasanya sih kalau dengan keadaan seperti sekarang ini, kita bisa ikutin Astra by dengan trend following ya. Beda dengan kayak saham-saham yang defensif. Mungkin kalau saham-saham defensif kayak Telco dengan consumer, waktu sahamnya dibanting jauh, kita bisa beli. Sedangkan kalau contohnya kayak saham-saham Astra seperti sekarang ini, kan kita kan dengan kondisi yang lagi sulit, rasanya kita nggak mungkin beli barang yang luxury goods kan. Either kayak mobil, atau mungkin barang-barang mewah lainnya, rasanya kita nggak bakal beli. Biasanya kalau saham-saham Astra ini, saham-saham yang cyclical seperti ini ya, yang mengikuti kondisi ekonomi, biasanya kita ikutin trennya, yang kalau dia udah mulai uptrend, kita boleh buy and hold sih. Oke. Kalau Astra, cuma kalau kita mau coba-coba trading juga bisa, dengan posisi risk and reward yang menarik ya. Ingat, ini posisi marketnya lagi downtrend, jadi kita harus benar-benar perhatikan risk and reward yang menarik. Contohnya di sini Astra.
rewardnya sampai berapa. Dia sempat nyentuh 4.300, and then dia konsolidasi. Kalau dia bisa sentuh lagi sampai 3.300, ini adalah kesempatan kita buat kita di saham ini, gitu. Karena kita tahu dia sempat sentuh 4.400, konsolidasi, yang artinya marketnya kayak kemungkinan bakalan sideway dalam short sampai medium term. Di sini, konsolidasi. Gitu. Upside-nya juga cukup menarik kalau kita bisa dapetin harga di support ya, di bottom. Nah, that's why kita perlu belajar dan ngerti tentang teknikal, kita tahu batas support, batas atasnya. Dengan kita dapat risk and reward yang menarik. Jangan sampai kita asal-asal tembak, walaupun kita tahu sih Astra sahamnya bagus, tapi kalau atau yang lain juga sahamnya bagus, tapi kita lihat kan harga sahamnya juga bisa turun jauh dan turun signifikan. Dan kalau lagi di masa downtrend seperti sekarang ini, lagi di masa bearish, mungkin kita tembak 10 saham, kita asal-asal tembak dengan risk and reward yang mungkin nggak menarik. Ya mungkin kebenaran kita mungkin bisa 50-50, tapi waktu kita cut loss-nya jauh lebih besar daripada kita cuan gitu. Takutnya seperti itu. Di masa market lagi downtrend. Kan kita tahu turunnya lebih banyak daripada naiknya. Yes. Cuma ini kalau asal ya di bawah 3-4 sih udah coba-coba buat kita spec buy sih boleh sih. Oke. Jadi agree banget kayak kata William tadi ya. Jadi kita ada dua jenis stok yang cyclical dan juga stok yang defensif. Nah, defensif itu kita bisa beli bertahap, yang cyclical kita mending trend following. Nah, trend following itu seperti apa nanti akan diajarin di webinarnya ya, ke William ya. Yep. Jadi teman-teman bisa join aja di kitabisa.com/campaign/sekuritas di mana kita semua akan belajar mengenai bagaimana kita sukses di saat krisis seperti ini, di mana title-nya berjudul Cuan from Home, Give from Home. Nah, ada lagi nggak Pak William yang ingin disampaikan pada malam hari ini? Kayaknya sih ilmunya udah dikasih semua tuh. Belum semua dong, kan masih ada yang menu utamanya waktu webinar nanti, iya nggak? Iya, menu utama nanti, nanti. Kan teman-teman pasti bingung, apa itu moving average, apa support resistance, apa itu pola-pola cup and handle dan lain-lain. Nah, semuanya akan diajarkan di webinar kita secara online hari Sabtu nanti di rumah teman masing-masing. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa join acara kita di kitabisa.com/campaign/sekuritas. Free nggak webinarnya? Webinarnya free banget. Tetapi teman-teman di sini diharapkan untuk berdonasi Rp200.000 di kitabisa.com. Kenapa begitu? Yaitu supaya kita memiliki mental berbagi juga. Kita nggak cuma mikirin cuan diri kita sendiri, tapi kita di sini sekuritas dan investor muda berkomitmen 100%, kita juga ingin menyumbangkan cuan kita 100% buat orang-orang yang membutuhkan. Karena di era seperti ini, di masa seperti ini, pasti banyak yang lapangan pekerjaan yang tutup ya, William ya. Banyak part-timer yang nganggur, nggak dapat penghasilan dan lain-lain. Oleh karena itu kita dari sekuritas dan investor muda juga tergerak untuk mensukseskan acara ini. William, mungkin ada yang disampaikan dari investor muda? Iya, palingan kalau dari saya, kita investor muda, kita punya prinsip kita namanya kayak give more dan serve more. Kita percaya waktu kita memberi, kita bakal diberi lebih banyak lagi. Dan kita mungkin nggak pikir itu berkatnya dari mana, tapi sewaktu mungkin kita mencoba untuk kita donasi, pasti ada aja kita dapat either itu dari keluarga kita atau mungkin dari saham yang kita ada expected gitu. Jadi jangan takut buat berbagi, dan kita di sini kita coba untuk bagikan ilmu kita pun, dan kita make it free buat teman-teman semua. Kita ngambil untung dari webinar ini karena kita tahu orang di luar sana jauh lebih membutuhkan dibandingkan mungkin kita yang masih bisa makan dan kita masih bisa menikmati segala fasilitas-fasilitas yang sekarang kita miliki gitu ya. Betul banget. Jadi share teman ini semua, dan gak ada salahnya buat berbagi, dan ini bagus buat kalian semua juga, ini buat kalian semua. Mungkin kalau kalian ada yang bekerja sebagai engineer atau sebagai dokter atau mungkin sebagai pekerja, masa kalian bekerja ada masanya. Tuh masa kalian pensiun ya itu udah selesai. Tapi kalau ini yang di saham bakal bertahan sampai kalian mungkin udah pensiun, bahkan mungkin kalian udah pensiun kalian bisa trading dengan price yang lebih besar. Jadi make sure kalian punya ilmu yang nggak bisa dicolong sama siapapun gitu.
Oke, tepuk tangan buat Ko William yang telah memberikan share yang luar biasa hari ini. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa klik di pin atau di profilnya investor muda atau sekuritas untuk mendaftar webinar di hari Sabtu, di mana kita akan memperlengkapi teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk menjadi sukses di masa krisis ini. Sekali lagi terima kasih kepada William dari Investor Muda. See you hari Thank Sabtu you, nanti. Sukor Sekuritas. Kita jumpa kalian dengan belajar 1 hari full 12 jam supaya teman-teman ngelodok tentang investasi saham dan trading saham. Terima kasih semuanya. See you. Bye. Bye. See you.